Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariasa, NIM A1J118049. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem transport dengan tujuan untuk memenuhi tugas praktikum 8 mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Baik, langsung saja. Jantung terletak dalam rongga mediastinum rongga dada, yaitu di antara paru-paru. Posisi jantung miring sehingga bagian ujungnya yang runcing atau apex menunjuk ke arah bawah ke pelvis kiri, sedangkan ujungnya yang lebar, yaitu bagian dasarnya, menghadap ke atas bahu kanan. Jantung terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan dalam atau perikardium visceral dan lapisan luar atau perikardium parietal. Kedua lapisan ini dipisahkan oleh sedikit cairan pelumas yang mengurangi gesekan akibat gerakan pemompaan jantung. Perikardium juga melindungi terhadap penyebaran infeksi atau neoplasma dari organ-organ sekitarnya ke jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium. Lapisan epikardium adalah lapisan terluar dari dinding jantung dan disebut juga dengan lapisan visceral perikardium. Epikardium ini adalah lapisan tipis membran serosa yang membantu melunasi dan melindungi bagian luar jantung. Yang kedua, miokardium. Miokardium adalah lapisan tengah otot dari dinding jantung yang berisi jaringan otot jantung. Miokardium menjadi mayoritas dari ketebalan dan massa dari dinding jantung dan merupakan bagian dari jantung yang bertanggung jawab untuk memompa darah. Di bawah miokardium ada lapisan endokardium tipis. Yang ketiga adalah endokardium. Endokardium adalah squamosa sederhana yang merupakan lapisan endotelium yang melapisi bagian dalam jantung. Endokardium sangat halus dan bertanggung jawab untuk menjaga darah tidak menempel ke dalam jantung dan membentuk bekuan darah yang berpotensi mematikan. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu yang pertama atrium kanan. Atrium kanan berfungsi sebagai penampang reservoir darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior dan dari jantung melalui sinus koronari. Tekanan di atrium kanan 2-6 mmHg dengan saturasi oksigen 75%. Kemudian darah dipompakan ke ventrikel kanan dan selanjutnya ke paru. Yang kedua adalah atrium kiri, berfungsi untuk menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Yang ketiga, ventrikel kanan. Berfungsi menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang keempat, ventrikel kiri. Berfungsi menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Katup jantung adalah jaringan khusus di dalam ruang jantung yang mengatur urutan aliran darah dari satu bagian ke bagian lain. Adapun bagian dari katup jantung yaitu yang pertama adalah katup mitral. Katup mitral terdiri dari 2 katup yang mencegah aliran balik darah dari ventrikel kiri ke atrium kiri selama kontraksi ventrikel. Yang kedua adalah katup aorta. Terdiri dari 3 flaps atau bulan berbentuk setengah, mencegah aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri selama kontraksi ventrikel. Yang ketiga adalah katup trikuspid, yang terdiri dari 3 daun katup yang mencegah aliran balik darah dari ventrikel kanan ke atrium kanan selama kontraksi ventrikel. Yang keempat adalah katup pulmonal.
Katup pulmonal atau terdiri dari 3 flaps bulan berbentuk setengah, mencegah aliran balik darah dari tunkus paru ke ventrikel kanan selama ventrikel relaksasi. Selanjutnya, nodus sinoatrial. Nodus sinoatrial adalah suatu massa jaringan otot jantung yang khusus yang terletak di dinding posterior atrium kanan tepat di bawah permukaan vena cava superior. Nodus sinoatrial melepaskan impuls sebanyak 72 kali per menit, frekuensi irama yang lebih cepat dibandingkan dengan atrium. Nodus sinoatrial mengatur frekuensi kontraksi irama sehingga disebut pemacu jantung. Itulah penjelasan saya tentang sistem transport. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.